24 jam hari ini. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Festival Bekarang di Danau Kampung Selarai Indah Sekayu. Festival Bekarang ini dilaksanakan dalam rangkaian pelaksanaan Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021 yang akan dilaksanakan malam nanti. Sejumlah warga terlihat begitu semangat mencari ikan di dalam arena Danau Kampung Selarai Indah Sekayu tadi pagi. Beberapa warga berhasil mendapatkan ikan patin dan ikan juare yang terjebak di dalam tangkul. Kemeriahan ini terlihat pada kegiatan Festival Bekang yang digelar dalam rangkaian pelaksanaan Anugerah Pesona Indah 2021 yang akan dilaksanakan malam nanti. Di antara para peserta terlihat PLT Bupati Muba Beni Hernedi, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Musi Banyuasin beserta jajaran Forkopimda ikut mengambil ikan. Selain itu juga terlihat Bupati Aceh Singkil Dul Musrid. PLT Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi mengatakan kegiatan Bekarang tidak hanya sekedar kegiatan bagi masyarakat Muba, namun merupakan tradisi di masyarakat dalam bersukaria atas keberkahan melimpahnya hasil alam berupa ikan air tawar dengan berbagai jenis. Dikatakan Beni, Festival Bekarang bertujuan untuk mendukung agar kegiatan Bekarang yang ada di Kabupaten Muba bisa dikenal dan bisa diketahui oleh semua kalangan. Terlebih Bekarang telah meraih penghargaan yang sangat membanggakan, yaitu juara terbaik satu wisata air terpopuler di API tahun 2020. Jadi ini tradisi kita yang mendapat nominasi penghargaan sebagai wisata air terpopuler Anugerah Pesona Wisata tahun lalu, ya. Jadi kita sebagai tuan rumah pada tahun ini, dan hari ini nanti malam nanti puncak dari acara Anugerah Pesona Indonesia itu kita menampilkan Bekarang. Nah, jadi tradisi kita ini kita harapkan menjadi sebuah daya tarik wisata sih sebetulnya dalam tahunan. Jadi ketika musim kemarau, danau dan sungai kita kering, itu kan kita bisa menyelenggarakan Bekarang. Bekarang ini menjadi salah satu objek wisata, maksudnya begitu. Nah, jadi ini yang kita lakukan di sini adalah contoh ya, untuk memudahkan tamu-tamu yang datang untuk melihat bagaimana Bekarang itu. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Pemirsa, untuk ketiga kalinya pengelola Museum Negeri dan Taman Budaya Sumatera Selatan kembali mengunjungi Zuria Pangeran Singajuru di Desa Jepara, Oku Selatan. Kedatangan tim ini untuk membujuk Zuria agar mau membukukan sejarah pangeran tersebut. Kepala Museum Negeri dan Taman Budaya Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi bersama tim kembali mendatangi rumah Pangeran Singajuru di Desa Jepara, Kecamatan Buai, Pematang Ribu, Ranau Tengah, Kabupaten Oku Selatan. Kedatangan yang ketiga kalinya ini untuk membujuk Zuria agar mau mendokumentasi sejarah Pangeran Singajuru ke dalam buku. Tujuannya agar perjalanan pangeran tersebut tetap bisa diketahui kaum milenial. Kepala Museum Negeri dan Taman Budaya Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi mengatakan sejarah Pangeran Singajuru dinilai luar biasa karena berperan besar terhadap Sumatera Selatan. Oleh sebab itulah pihaknya berkeinginan untuk membuat buku agar sejarah tersebut tetap bisa diketahui masyarakat. Terpisah, sejarawan Sumsel Beni Mulyadi mengapresiasi rencana museum yang ingin mendokumentasi sejarah Pangeran Singajuru ke dalam buku. Tujuannya agar sejarah tersebut tidak hilang dan tetap bisa dibaca masyarakat. Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Pak Haji Chandra Ampriyadi ini sangat luar biasa. Karena melalui program Museum Masuk Desa itu akhirnya teridentifikasi sebagian daripada marga itu, dan tentu ini sangat kita dukung. Saya rasa sangat tepat karena soal marga Singajuru ini dari abad ke-15. Jadi beliau itu sebelum Belanda masuk sudah merupakan satu pemerintahan sampai di era kolonial Belanda. Ya tentu konsekuensinya kita kalah perang, kita dijajah kolonial, pemerintahan pun tunduk dengan yang berkuasa. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palpres.com. Pengacara kondang Titis Rahmawati mengalami insiden tidak mengenakan. Mobil Fortuner miliknya dihadang dan ditabrak dari belakang saat pulang mengecek lokasi sawit yang sering terjadi pencurian.
Pengacara kondang Titis Rahmawati melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya ke kantor Polsek Sungai Lilin. Pengacara senior ini diketahui baru mengalami tindakan yang tidak mengenakan hingga mengalami kerugian. Kejadian tersebut dialaminya setelah mengecek lokasi sawit yang sering terjadi pencurian milik PT MB Rawa Bening di Desa Bentayang Dusun 6 Tritunggal Banyuasin. Saat itu mobil Fortuner milik korban dihadang mobil pelaku dengan nomor polisi BG 1532MA. Saat itu salah seorang pelaku turun dari mobil dan memukul kap mobil miliknya sebanyak 3 kali, namun berhasil melewati para pelaku. Setelah berjalan sekitar 200 meter, ada satu mobil lagi bernopol BG 1757JL menghadang mobil korban. Meski berhasil lolos, mobil Toyota Land Cruiser milik pelaku langsung mengejar dan sengaja menabrak korban hingga mengalami kerugian sekitar 50 juta rupiah. Atas insiden ini, pihaknya meminta kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap para pelaku. Jadi pada saat itu saya sebagai kuasa hukum juga sebagai dari Direktur Utama PT MB Rawa Bening melakukan inspeksi kepada kebun tersebut karena dilaporkan kebun tersebut sering dipanen oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus juga terhadap kebun ini kan ada agunan di bank yang harus dibayar setiap tahun. Nah itu, jadi dengan proses tersebut saya meninjau kebun itu. Sebelum ke lapangan saya sudah memohon kepada Kapolres untuk dilakukan pengamanan. Nah tapi dari pihak intelnya sudah menghubungi saya, cuman seperti basa-basi saja, dan saya seperti dilakukan pembiaran hal tersebut sehingga kejadian ini bisa terjadi. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan warga kembali memblokir akses pembangunan jalan tol tepatnya di perbatasan Talang Batu dan Desa Jungai, Kota Prabu Muli. Pemblokiran dilakukan lantaran warga belum menerima ganti rugi lahan tol. Ratusan warga dari Desa Jungai yang belum menerima ganti rugi lahan tol kembali melakukan aksi memblokir akses pembangunan jalan tol di zona 6, tepatnya di wilayah perbatasan Talang Batu dan Desa Jungai, Kecamatan Rambang, Kapak Tengah, Kota Prabu Muli. Aksi ini dilakukan karena warga kesal perjanjian jual beli lahan hampir 1 tahun belum juga dibayar. Salah seorang warga, Edi Kosi, berharap agar pihak Polres Prabu Muli, BPN, dan Pengadilan Negeri Prabu Muli bisa menindaklanjuti tuntutan mereka. Pihaknya pun mengancam tidak akan membuka akses pembangunan jalan tol sebelum pembayaran lahan terselesaikan. Berkompeten dalam bidang ini, aktivitas di Desa Jungai yang terdampak jalan tol jangan diadakan aktivitas pekerjaan sebelum dibayar. Sampai pembayaran. Sampai pembayaran. Berarti ini penutupan jangan ada pekerjaan lagi. Jangan ada pekerjaan di sini. Warga lain, Lingki Sormadi, mengatakan lahan yang kini digarap untuk pembangunan jalan tol merupakan kebun karet mereka. Selama ini kebun karet tersebut bisa menghasilkan Rp2.500.000 hingga Rp3 juta per bulan. Masalah ini sudah berlarut-larut lama, sekitar hampir 1 tahun lah, belum dibayar. Di pengadilan sudah diputuskan, ada kemenangan lah di pengadilan. Digugat lagi di pengadilan setempat. Dibagi-bagi jadi 5 bagian orangnya itu, khusus yang kelompok kami. Jadi sebelum digarap ini Pak, penghasilan per bulan itu berapa? Sekitar 3.500.000 sampai kalau harga mahal sampai 4 juta. 4 juta per bulan ya? Iya, padahal sekarang lahan sudah habis. Kebun karet itu sudah habis, sudah digusur. Terpisah, Humas HKI Kari Rifani berharap agar pihak terkait segera membayar ganti rugi lahan yang dituntut warga. Intinya warga setempat membela haknya karena di sini lahannya sudah digarap, tapi uangnya belum turun ke lahan masing-masing. Jadi untuk sementara waktu ini dia menutup akses dulu. Harapan warga sini apa, Pak? Mengharapkan warga ini biar cepat cair uang tersebut. Terkait Pak ya? Pihak terkait masing-masing biar cepat clear, jadi bisa beraktivitas lagi. Reporter dan juru kamera Andre, palpres.com. Kami masyarakat Desa Jungai dan Talang Batu untuk segera dibayar ganti rugi jalan tol
karena sudah 1 tahun dalam proses hukum yang tidak jelas, tidak menentu. Sampai saat ini kami masih tidak ada keputusan yang sah. Tolong Pak Jokowi. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.